Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian T. Pranata dari Narkotika 034 4D4 EB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada kapal laut. Latar belakangnya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan. Sebagai negara maritim dan banyak menggunakan laut sebagai jalur transportasi, maka kepentingan peningkatan K3 di sektor maritim sangatlah meningkat. Dunia pelayaran selalu menghadapi resiko kehilangan nyawa, harta, dan pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan para pekerja dan lingkungannya. Melihat keadaan tersebut, maka diperlukan suatu manajemen yang berorientasi pada keselamatan dan kesehatan kerja pada kapal laut. Berikut ini adalah peraturan K3 pada kapal laut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan yang kedua adalah Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 80 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Yang ketiga adalah Saula 1975 beserta amandemen tentang persyaratan keselamatan kapal. Yang keempat ada STCW 1978 amandemen 1995 tentang standar pelatihan bagi para pelaut. Dan yang kelima adalah ISM Kode tentang Manajemen Internasional untuk Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran. Dan yang keenam adalah Occupational Health tahun 1950 tentang usaha kesehatan kerja. Berikut ini adalah teori K3 perkapalan. Teori K3 perkapalan, setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat meliputi yang pertama adalah keselamatan kapal, kedua ada pengawakan kapal, dan yang ketiga ada manajemen keselamatan pengoperasian kapal. Alat keselamatan lain yang wajib untuk kelautan kapal adalah alat yang digunakan penumpang ketika terjadi kecelakaan selama pelayaran, di mana alat tersebut dapat menyelamatkan jiwa penumpang sehingga harus memenuhi spesifikasi. Selain itu juga dilakukan pembekalan bagi ABK seperti penyuluhan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan keselamatan kerja dengan mengetahui bahaya dan juga cara mencegahnya, memakai APD dan juga pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus yang bertujuan menghindari sedini mungkin faktor penyebab penyakit yang berkaitan dengan lingkungan kerja. Hal-hal yang harus ditaati dengan penggunaan transportasi laut sesuai dengan instruksi nomor UM 008-1-2 DJPL 17 tanggal 3 Januari 2017 tentang kewajiban nakoda dalam penanganan penumpang selama pelayaran. Yang pertama adalah kesesuaian antara jumlah penumpang dalam manifest dengan jumlah penumpang yang ada di atas kapal yang memiliki tiket. Yang kedua adalah awak kapal harus melakukan pengenalan penggunaan baju pelampung. Yang ketiga, awak kapal menunjukkan jalur keluar darurat atau emergency escape dan tempat berkumpul muster station serta perintah penyelamatan diri kepada penumpang kapal. Yang keempat adalah awak kapal menunjukkan tempat-tempat penyimpanan alat keselamatan kepala dan pengoperasiannya. Berikut ini beberapa faktor terjadinya kecelakaan pelayaran. Yang pertama adalah belum tersedianya aturan yang mengatur lemahnya pengawasan terhadap kapal-kapal angkutan. Yang kedua, masih banyak ditemukan penggunaan genset tambahan di luar kamar mesin sebagai sumber daya listrik utama kapal. Yang ketiga, pengawasan terhadap implementasi ISM kode di kapal banyak ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan fakta. Yang keempat adalah penanganan muatan berbahaya yang diangkut truk yang akan masuk ke kapal penyebaran atau kapal laut angkutan. Berikut ini adalah data kecelakaan, sumbernya dari KNKT, yaitu Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Berikut ini pembahasan program keselamatan kerja antara lain penyuluhan, pelatihan pemeriksaan kesehatan dan alat pelindungan diri APD. Berdasarkan meta-analisis artikel pada artikel-artikel tentang program kesehatan dan keselamatan kerja, bahwa penyuluhan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang K3. Sarannya, yang pertama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal lebih banyak, sebaiknya di samping menerapkan K3 juga harus memastikan memperoleh informasi cuaca dari BMKG mengenai kondisi angin dan juga gelombang serta peramalan cuaca di waktu selama kapal berlayar. Yang kedua, semua pihak yang ada pada badan atau perusahaan yang memiliki transportasi kapal harus berperan aktif dalam melakukan K3. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.